Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Kawan-kawan sekalian, rekan-rekan di Teladan Group yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari pembahasan dasar-dasar jual beli ya. Tentunya sebagaimana disebut dalam judulnya dasar-dasar, maka ini hanya pembahasan dasar, tentunya yang lebih dalam butuh waktu yang lebih luas. Paling tidak kita mengenal dasar-dasar, sehingga kalau kita menguasai ilmu dasar, ketika kita membaca pembahasan yang lebih detail, kita bisa paham karena kita punya landasan ya. Pada bahasan kali ini kita akan bahas tentang masalah asyurut fil bay, dan insyaallah nanti kita bahas juga masalah hutang piutang ya, yang berkaitan dengan hutang ya. Bagaimana aturannya, kapan riba, kapan tidak riba ya. Kemudian kalau ada waktu kita akan bahas tentang masalah sewa menyewa ya. Taib, kita akan bahas tentang syurut fil bay ya, yaitu syarat-syarat dalam jual beli ya. Syarat-syarat dalam jual beli ada 3 model. Ada yang syarat-syarat sah, kemudian syarat tidak sah, dalam kurung tidak dianggap. Kemudian yang ketiga, syarat yang merusak akad transaksi ya. Adapun syarat yang sah ini jika ya ada 3 perkara ya. Yang pertama sesuai dengan konsekuensi jual beli. Kemudian yang kedua adalah demi kemaslahatan akad, untuk kemaslahatan akad. Kemudian yang ketiga adalah untuk manfaat berkaitan dengan barang jualan. Dengan barang jualannya. Ini adapun yang kedua, syarat yang kita tulis saja dulu, syarat yang tidak sah jika bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Adapun syarat yang merusak ya, ada 3 hal ya. Yang pertama, mengumpulkan 2 syarat. Kemudian yang ketiga, syarat akad yang lain. Kemudian digantung dengan masa depan. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 model syarat yang harus kita perhatikan ya. Karena kalau kita lagi jual beli terkadang syaratnya banyak kan, kadang bikin syarat. Kalau Pak Indra mungkin mau jual beli, mungkin jual perusahaan, syaratnya mungkin setumpuk ya. Itu namanya syarat dalam jual beli. Kita tidak bahas syarat jual beli, tapi syarat yang dipasang oleh dua pelaku transaksi
untuk terjadinya jual beli. Nah, syarat-syarat yang mereka pasang itu bisa kita klasifikasikan menjadi 3 ya. Ya. Bisa diklasifikasikan menjadi 3 ya. Ada syarat yang sah, ada syarat yang tidak sah, dan ada syarat yang merusak akad ya. Syarat yang sah, misalnya jika syarat tersebut sesuai dengan konsekuensi jual beli. Contoh, dia mensyaratkan, induk sini dikit. Dia mensyaratkan misalnya kalau sudah jual beli kita harus segera terjadi pindah tangan ya. Pindah kepemilikan. Itu enggak usah diomong pun, itu memang sudah konsekuensi jual beli. Contoh lagi, dia syaratkan, salah satu mensyaratkan, pembeli mensyaratkan, pokoknya kalau saya beli barang dari kamu, saya boleh jual ke sembarang orang, terserah saya. Ya itu sudah namanya konsekuensi jual beli. Kalau sudah jual beli pasti pindah tangan dan saya berhak kepada jual kepada siapa saja. Ya, ini namanya syarat-syarat yang sesuai dengan konsekuensi jual beli. Syarat seperti ini tidak ditulis pun tidak jadi masalah. Ya, ditulis pun semakin menekankan. Tetapi itu namanya syarat yang sah. Ya, tadi saya ulangi misalnya syarat yang sah kan di antara konsekuensi jual beli apa? Pindah kepemilikan jelas. Di antara konsekuensi jual beli kalau saya sudah punya saya mau jual kepada siapa saja terserah saya, ya. Di antara konsekuensi jual beli misalnya kalau saya beli mobil saya mau pakai kemana saja terserah saya, mobil sudah milik saya, ya. Misalnya saya beli dari kamu mobil dengan syarat saya boleh pakai ke Jogja, ya boleh-boleh aja, ya silakan, enggak apa-apa, ya. Itu konsekuensi jual beli, enggak usah dicatat pun sudah memang harus begitu, apalagi kalau dicatat. Yang kedua, syarat-syarat sah, syarat untuk kemaslahatan akad. Agar akad ini maslahat, gimana? Misalnya kita punya syarat, syaratnya misalnya kau harus punya jaminan. Kau mau beli, kau mau utang, tuh harus ada jaminan. Ya, enggak apa-apa. Ini syarat demi akad biar pas. Jadi saya minta jaminan karena kamu akan bayarnya secara hutang, saya minta jaminan. Boleh. Atau saya minta pembelian kita terjadi di depan notaris, ada saksi. Boleh. Ini semua syarat berkaitan dengan kemaslahatan akad. Enggak jadi masalah. Mau syarat ini demi untuk akad itu semakin pasti, tidak jadi masalah, ya. Mau minta jaminan, mau pembayaran disegerakan misalnya. Ya, saya tapi pembayarannya saat ini juga misalnya. Harus kontan ya, enggak apa-apa, enggak ada masalah, ya. Kan jual beli bisa kontan, bisa ngutang, tapi kita bilang saya mau jual beli tapi harus kontan. Terserah, boleh. Ya, atau terserah. Ini semua syarat-syarat yang sah yang berkaitan dengan kemaslahatan akad, ya. Kemudian syarat-syarat yang berkaitan dengan barang jualan, ya. Misalnya bahwasanya barang tersebut harus sifatnya jelas, ya. Harus sifatnya jelas, tidak boleh enggak jelas. Misalnya, barang tersebut harus hadir depan saya, baru saya beli. Berkaitan dengan apa? Barang. Enggak ada masalah. Ini semua enggak terlarang, ya. Dan hukum asal syarat, hukumnya boleh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Ya, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Illa syartun halala haraman atau harrama halalan. Kata Nabi, kaum muslimin ikut berdasar persyaratan yang mereka berdasarkan persyaratan mereka. Kecuali kata Nabi persyaratan yang menghalalkan hukum Allah atau persyaratan yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Asalnya semua syarat asalnya boleh, ya. Saya ulangi, ini syarat yang sesuai dengan konsekuensi jual beli tidak jadi masalah. Ya tadi ya, pindah kepemilikan, ya, saya boleh pakai terserah saya, ya. Tapi kalau sudah beli ya milik saya bebas. Berkaitan kemaslahatan akad contohnya misalnya di depan notaris atau akadnya tertulis misalnya atau ada saksi yang harus hadir misalnya, ini enggak ada masalah, ya. Ya, ini namanya berkaitan dengan akad. Atau minta jaminan kalau kamu beli tidak kontan maka datangkan jaminan misalnya, ya. Terus berkaitan dengan barang, misalnya tadi barang hadir baru saya mau beli atau sifatnya jelas misalnya, ini namanya syarat-syarat yang sah. Kemudian syarat yang tidak sah tidak dianggap jika bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Contoh misalnya, kamu boleh beli, saya jual sama kamu, tapi tidak boleh jual ke orang lain. Jual ke orang lain. Ini kalau ada orang, misalnya kita beli sepeda sama dia,
Ada kawan yang beli sepeda. Ini sepeda langsung dari Inggris katanya. Harganya sekian. Tapi syaratnya bapak nggak boleh jual sama orang lain. Ya kalau kita beli ya sudah, bukan urusan dia. Ini syarat tidak dianggap karena namanya jual beli, perpindahan kepemilikan. Saya memiliki kepemilikan secara sempurna. Mau saya pakai, mau saya jual, terserah saya. Nggak ada dilarang, nggak boleh jual sama sini. Ya kalau saya nggak punya duit, saya jual, emang kamu mau larang ya? Itu syarat tidak berlaku karena bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Namanya jual beli itu perpindahan pemilikan. Kamu sudah nggak bisa lagi ngurus barang ini, saya sudah bayar. Saya sudah bayar, maka tidak bisa lagi dipersyaratkan demikian. Karena itu bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Contoh, ya, saya jual mobil sama kamu. Dengan syarat tidak boleh dipakai ke Jogja. Misalnya. Udah beli aja enggak apa-apa, terus pakai aja enggak ada masalah. Syaratmu batil. Syaratmu itu syarat yang fasid. Ini disebut dengan syartun fasid ya. Namanya syartun sahih. Namanya syartun mufsid. Jadi syarat ini syarat yang tidak benar karena bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Namanya jual beli harus ada pindah pemilikan. Kalau pemilikan ya sudah. Saya jual rumah sama kamu, tapi ingat rumahmu tidak boleh kamu sewakan. Kamu harus pakai sendiri. Nggak ada. Sudah saya beli rumah, sudah selesai apa urusanmu. Saya mau sewakan, saya mau apa, terserah saya. Pokoknya jual beli terjadi, selesai. Ya. Ini namanya syarat tidak sah, tidak dianggap. Kalau ada pun tulisannya, ini kita bicara secara Islam. Kalau bicara secara hukum mungkin lain lagi. Tapi kalau secara Islam, itu syarat tidak dianggap. Karena bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Tapi kita bahas ini yang paling penting adalah syarat yang merusak akad. Syarat yang merusak akad. Yang pertama, syarat digantung dengan masa depan. Misalnya, jual beli kita, ya saya beli, saya bayar, jual beli kita sah, ya. Saya bayar, ya. Dan jual beli kita, oke, kalau pesawat mendarat, misalnya. Ini enggak perlu. Ya nanti aja pesawat mendarat baru kita jual beli lagi. Kalau begini tidak sah karena dikaitkan dengan masa depan. Kalau mau jual beli sekarang ya tidak sah. Nanti kalau pesawat sudah mendarat baru kita jual beli lagi, baru sah. Jangan dikaitkan jual beli dengan masa depan yang tidak jelas. Ya pesawatnya meledak gimana? Sudah kasih uang. Ya ini jual beli seperti ini tidak sah. Saya sudah kasih uang. Barangnya ini tapi akadnya terjadi kalau pesawat sudah mendarat. Ini tidak sah karena dikaitkan dengan masa depan yang tidak jelas ya itu. Ini contoh digantung dengan masa depan. Syarat akad yang lain, ya misalnya saya beli mobil, ya. Saya beli rumahmu atau saya beli mobilmu 500 juta dengan syarat engkau sewakan rumahmu kepadaku. Ini dua akad dalam satu perjanjian ya. Saya jual mobil 500 juta dengan syarat kau sewakan rumahmu pada saya, dua akad ya. Kenapa dikatakan ini tidak boleh? Ini akad yang rusak karena ada hal yang tidak kita ketahui. Jadi kan rumah ini seandainya tanpa si A membeli rumah dari si B atau si A beli mobil dari si B 500 juta. Mobil ini mungkin harganya 600 ya. Atau mobil ini harganya mungkin 450 ya. Tapi bisa berubah harganya ketika ditambah dengan akad yang lain ya. Saya beli tapi kau sewakan rumah dong kepada saya. Nah, sebenarnya ketika tidak ada akad yang kedua ini mobil bisa berubah harganya ya. Bisa berubah harganya. Ketika mobil ini jadi 500 juta dengan syarat engkau sewakan rumah kepadaku, jadi ada suatu nilai yang missing yang tidak jelas. Karena berbeda antara rumah ini mobil ini kalau dijual tanpa dia menyewakan rumah kepada kita
Beda harganya dengan ketika dia menyewakan rumah kepada kita. Ketika dia menyewakan rumah kepada kita dengan harga misalnya 100 juta, maka jadilah mobil ini 500 juta. Bagaimana kalau kita tidak suruh rumah kepada dia, mungkin harganya naik jadi 550 ya. Di sini ada nilai yang yang majhul, sehingga para ulama mengatakan ini hukumnya tidak boleh karena dikaitkan dengan akad yang lain. Ini tidak diperbolehkan. Misalnya kamu jual ya. Saya beli dari kamu atau saya jual mobil kepadamu, mobilku kepadamu 500 juta dengan syarat kamu misalnya jual motormu kepadaku misalnya 50 juta. Ini juga tidak diperbolehkan. Karena tadi ada nilai yang miss ya, beda tentunya kalau 500 juta ini tanpa motor mungkin harganya beda, entah naik entah turun ya. Ini ada hal syarat yang lain ya. Mestinya satu-satu aja. Ini satu kalau beli tidak boleh dikaitkan dengan akad yang lain. Tapi yang syarat yang merusak akad, ya kalau ada syarat seperti ini maka jual beli tidak sah. Mengumpulkan dua syarat, maka ini ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama karena Rasulullah SAW mengatakan la yasihu bai'un wa salaf wala syartani fil bai'. Kata Nabi SAW, wala syartani fil bai'. Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Berarti kalau satu syarat boleh. Kalau satu syarat sepakat boleh. Sepakat boleh. Contoh, suatu hari Nabi SAW berjalan bersama Jabir bin Abdullah, kemudian unta Jabir terlambat, enggak bisa jalan, entah apa, akhirnya Nabi sentuh atau Nabi pukul jadi mukjizat, akhirnya unta tersebut menjadi cepat, Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, wahai Jabir, saya beli untamu. Ya, kata Jabir, tawar dong Nabi SAW. Akhirnya Nabi tawar, setuju kata Jabir, tapi saya punya syarat ya Rasulullah. Syaratnya saya mau naik unta ini sampai pulang ke rumah. Jual beli terjadi dengan syarat saya naik unta ini sampai pulang ke rumah. Tapi sudah terjadi jual beli, tinggal sampai di sana, aku tinggal ngambil ya Rasulullah. Ini Jabir kasih satu syarat. Syaratnya dia masih boleh tunggangi unta ini sampai ke Madinah. Ya, ini kan adalah perjalanannya. Dan Nabi membolehkan. Sampai di sana kemudian Rasulullah SAW membayar ukiyah harga unta tersebut dan untanya dikembalikan juga kepada Jabir. Jadi Nabi ternyata cuma menyenangkan dia, untanya dibayar dan untanya dikembalikan kepada Jabir. Nah, kalau satu syarat maka tidak jadi masalah. Contoh misalnya kita beli mesin cuci dengan syarat dibawa ke rumah. Mesinnya dibawa. Kan ini dua hal yang berbeda. Harga mesin cuci beda, harga ngantar juga berbeda. Tapi kita punya syarat. Syarat tersebut diperbolehkan selama satu syarat. Selama satu syarat ya. Kemudian juga misalnya kita beli sepeda, terus dengan syarat di setel sepedanya sesuai dengan apa ya, itu namanya satu syarat. Ini semua sepakat boleh. Yang jadi masalah, yang khilaf jika ada dua syarat. Khilaf jika lebih dari satu syarat. Lebih dari satu syarat. Ini khilaf di kalangan para ulama. Maksudnya syarat ini bukan syarat-syarat yang dimaksudkan sebelumnya. Ini syarat di luar daripada syarat yang ini dan syarat yang ini ya. Beda, bukan syarat sah dan juga syarat yang tidak dianggap, yang tidak sah. Tapi ini syarat yang asalnya kalau satu boleh. Tapi bagaimana kalau dua? Contoh. Beli lemari dengan syarat diantar ke rumah dua bulan dipelitur lagi. Seperti ini. Ini dua syarat berarti. Asalnya kalau satu-satu nggak ada masalah. Tambah lagi satu, ketiga ya. Bulan depan
dibongkar pasang pindah ke kamar lain. Pasang, pindah di kamar lain. Nah, ini 3 syarat. Yang 3 syarat ini, kalau seandainya syaratnya cuma 1 atau ini sah aja, terserah, yang penting sepakat. Yang penting sepakat. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Madhab Hanabilah mengatakan ini hukumnya haram, ya. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan ini banyak jumhur ulama mengatakan tidak boleh lebih daripada 1 syarat, 2 syarat, karena Rasulullah mengatakan syartani fil bai', tidak ada 2 syarat dalam satu jual beli. Namun Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan boleh. Mau syarat 100 juga enggak ada masalah, yang penting syaratnya benar semua. Ya. Syaratnya benar semua, ya. Seakan-akan harga barang itu sudah include. Kalau kita sini include, ya. Ya, include, ya. Jadi seakan-akan harga, misalnya ini semuanya 10 juta. Seakan-akan kita bayar 10 juta itu 8 juta buat lemari, 1 juta buat ini, 500 ribu buat ini, 500 ribu buat ini. Jadi include. Logika Ibnu Taimiyah lebih kuat. Saya lebih condong pada pendapat Ibnu Taimiyah. Adapun hadis ini, karena ini banyak tafsiran. Para ulama banyak menafsirkan tentang apa makna 2 syarat di sini. Ada khilaf dalam menafsirkan dua syarat ini. Ada yang menafsirkan dengan ini, maksudnya 2 syarat dalam satu akad. Ada yang menafsirkan 2 syarat maksudnya demikian. Ada yang mengatakan 2 syarat maksudnya bai'ul inah. Ya. Apalagi dalam riwayat dikatakan naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi melarang 2 akad dalam satu jual beli, sehingga dibawakan kepada syarat yang ini. Sementara Ibnu Taimiyah punya dalil yang umum, yaitu tadi al-muslimuna ala syurutihim illa syartan halala haraman au harrama halalan. Kaum muslimin sepakat dengan syarat mereka. Mau 100 syarat enggak ada masalah, ya. Ya. Yang penting tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Oleh karenanya pendapat Ibnu Taimiyah saya lebih condong pada pendapat tersebut, dan ini satu riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam masalah ini ada 2 riwayat. Riwayat pertama tidak boleh lebih dari 1 syarat. Riwayat kedua boleh. Yang penting syaratnya semua memang diperbolehkan secara syarak. Dan tadi saya katakan ini sebenarnya kita beli lemari dengan include, ya. Seandainya lemari saja 8 juta, tapi ditambah dengan ongkos kirim 700 ribu, dengan pelitur kembali 1 juta, bongkar pasang 500 ribu, include ini menjadi lemari tersebut harganya 10 juta. Ya sudah, enggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah. Maka wallahu a'lam bishawab, pendapat ini yang benar adalah pendapat ini berarti boleh, ya. Yang benar ini adalah syarat yang tidak mengapa. Syarat yang boleh. Karena boleh, karena hadis ini tafsirannya bukan begini. Menurut para sebagian ulama tafsirannya adalah bai'ul inah, jual beli yang riba, ya. Atau dengan akad di atas akad yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ada tanya jawab, ya. Pak Indra siap-siap jawab kalau enggak ada yang bisa jawab, ya. Pertanyaan pertama, Pak Indra, ini jelaskan apa hukum syarat di bawah ini? Apakah masuk syarat yang boleh atau syarat tidak sah atau syarat yang merusak? Ada 3 syarat, kan? Syarat yang boleh, syarat yang tidak sah, tidak dianggap, dan syarat yang merusak akad. Baik, pertanyaan pertama, membeli mobil dengan syarat mobilnya diserahkan segera. Pak Indra? Ini syarat boleh atau tidak dianggap atau merusak. Cuma 3 kita model syarat. Boleh atau tidak? Boleh. Masuknya kemana? Syarat yang sah. Syarat yang sah. Syarat sah tadi kan ada 3. Sesuai dengan konsekuensi jual beli, untuk kemaslahatan akad, berkaitan dengan manfaat barang. Untuk kemaslahatan akad, ya? Hah? Bukan. Untuk kemaslahatan akad. Enggak, akad kan transaksinya. Berkaitan dengan barang. Barangnya harus segera apa? Hadir. Barang yang dibeli. Paham, ya? Barang yang dibeli kita persyaratkan harus apa? Hadir di depan, ya. Ya, ya. Tapi yang penting boleh, ya. Taib. Menjual tanah dengan syarat harganya langsung dibayar. Siapa di situ? Ada Andre. Boleh atau tidak boleh?
Jual tanah syaratnya bayarnya kontan. Oh, syarat yang boleh syarat. Boleh, akadnya supaya akad ya. Iya. Ya. Ya, pokoknya boleh lah, enggak usah diperinci, nanti tambah bingung ya. Taib, membeli 100 kilo korma dengan syarat diantar ke rumah. Boleh. Boleh. Hah? Wildan. Boleh tidak? Ya, boleh Ustaz. Masuk yang mana itu? Masuk yang mana? Yang kemaslahatan tadi Ustaz. Kemaslahatan barang ya, berkaitan dengan barang. Dia karena cuma satu syarat. Yang tadi kalau tidak boleh kalau dua syarat atau lebih menurut mazhab Hambali. Ya, terus. Jual lemari bongkar pasang dengan syarat diantar ke rumah dan dipasang. Dua syarat nih. Lemarinya kan lemari plastik, kadang-kadang dalam itu dibeli tapi syaratnya antar ke rumah dan pasangin di rumah. Boleh atau tidak? Kalau Ibnu Taimiyah boleh kan? Ibnu Taimiyah boleh. Hanabila nggak boleh. Benar, kalau Ibnu Taimiyah boleh, kalau Hanabila tidak boleh. Yang lebih kuat yang mana? Taimiyah itu. Ibnu Taimiyah ya, karena dianggap include ya, dianggap apa? Dianggap include ya. All in ya, benar, all in. Yang berikutnya membeli mobil dengan bayaran, menjual mobil dengan kredit dengan syarat menghadirkan penjamin. Artinya kalau dia tidak bayar maka penjamin ini bertanggung jawab. Ayo Wildan. Si A kenapa boleh? Demi kemaslahatan kan? Kemaslahatan akad. Demi kemaslahatan akad ya. Demi kemaslahatan apa? Akad. Iya, benar. Ya, kemaslahatan kan. Iya. Andre, jual kain dengan syarat dijahit menjadi baju dan diantar ke rumah. Menjual kain. Dengan dua syarat. Syarat pertama dijahit menjadi boleh menurut siapa? Ibnu Taimiyah. Iya, Masya Allah. Yang berikutnya Indra lagi, Pak Indra. Jual tanah dengan syarat tidak boleh dijual ke orang lain. Nggak boleh kan? Kenapa? Tidak boleh. Karena Merusak akad. bertentangan dengan konsekuensi akad, bukan merusak akad. Bukan merusak aset, tapi tidak dianggap. Karena bertentangan dengan konsekuensi apa? Akad. Ya, konsekuensi jual beli ya. Paham ya? Paham. Oke. Sama seperti jual tanah kepada orang lain dengan syarat tidak boleh dibangun kecuali 3 tahun kemudian. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Merusak konsekuensi jual beli. Bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Boleh beli tanah sudah mau bangun sekarang terserah ya. Taib, si Zaid menjual tanahnya kepada Umar ya dengan harga 100 juta. Dengan syarat Umar menjual tanahnya kepada Zaid dengan 60 juta. Si A menjual tanah kepada si B dengan harga 100 juta. Si B dengan syarat si B jual tanah yang lain kepada si A dengan harga 60 juta. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Wildan. Ada yang lain menggabungkan dua akad dalam satu transaksi ya. Masya Allah. Benar. Dua akad dalam satu apa? Jual beli. Rasulullah SAW melarang ya. Taib. Si A menjual kepada si B. Kata A, belilah si B mobilku, ya, harganya 500 juta. Ya, kau cicil 1 tahun 100 juta. Kalau sudah selesai 5 tahun, kau jual kembali mobilmu kepadaku dengan harga 100 juta. Kan sudah 5 tahun. Boleh atau tidak? Sama itu nggak boleh kan? Nggak boleh ya? Ya ada. Nggak boleh. Kenapa? Dua akad dalam satu jual beli. Iya. Jual beli. Sama ini berikutnya juga, si A menjual tanahnya kepada si B dengan harga 70 juta. Dengan syarat si B menghutangkan dia uang 100 juta.
Sama ya. Iya, sudah. Masya Allah. Ini gampang Mas, bisa jawab, nanti yang susah coba nanti lihat ya. Susah. Jangan susah. Baik. Kita lanjutkan ya. Sekarang masalah hutang ya. Hutang ada apa? Kalau orang yang memberi hutang namanya apa? Penghutang. Piutang yang orangnya? Namanya piutang. Apa namanya Pak Indra? Orang yang kasih pinjam uang namanya siapa? Pemberi pinjaman. Kreditur. Kreditur kah? Iya, kreditur kan. Pinjaman, kreditur. Dalam bahasa Arabnya al-muqrid. Terus yang meminjam. Ini apa? Debitur. Debitur al-muqtarid. Baik. Kemudian masalah berikutnya adalah nominal ya atau utangannya. Kemudian masalah berikutnya adalah pengembaliannya. Taib. Apa yang disyaratkan bagi pemberi kreditur? Kreditur ini syaratnya satu, disebut dengan jaizu at-tabarru'. Kita tahu hutang ini adalah muamalah bukan cari untung. Bukan muamalah cari untung. Cari untung ya jual beli ya. Tapi sosial. Apa? Sosial. Tidak mengharapkan untung, tapi berbuat baik, irfak, yaitu untuk dapat pahala sosial. Maka tidak boleh cari untung. Jaizu tabarruk, tabarruk itu dia boleh, syaratnya dia boleh berbuat atau boleh membantu ya. Tabarruk itu ya sedekah semisal gitulah. Boleh membantu dengan uangnya. Ada namanya jaizu tabarruk, ada namanya jaizu tasarruf ya. Jaizu tabarruk, jaizu tasarruf. Berbeda dengan jaizu tasarruf. Jaizu tasarruf itu dia boleh mengolah uang meski bukan uangnya. Contoh siapa boleh mengolah uang tapi meskipun bukan uangnya? Contohnya apa? Wakil ya. Atau misalnya wali yatim. Ya, ada anak yatim meninggal kaya raya, maka pamannya boleh ngolah ya. Tapi apakah pamannya boleh bersedekah dengan meminjamkan uang kepada orang lain? Ya, enggak boleh karena itu bukan uangnya. Ya, itu bukan uangnya. Adapun anak yatim dia enggak ngerti. Ya. Nah, kalau wakil boleh, kalau diizinkan oleh yang pewakil boleh. Jadi dia harus jaizu tabarruk, artinya dia boleh membantu dengan uang tersebut. Jadi kalau ada paman punya ponakan kaya raya, dia diserahkan ngurusi duitnya, dia enggak boleh sedekah, dia enggak boleh pinjamkan uang, enggak boleh. Karena itu bukan, dia hanya boleh untuk mengelola misalnya, tapi kalau untuk mengutangkan enggak boleh. Ya, karena itu bukan milik dia. Intinya saya ingin bahas seperti ini, tidak terlalu sulit ya. Baik. Kemudian adapun uangnya ini al-muqtarad. Uangnya syarat
harus jelas nominalnya. Kemudian yang kedua, kalau dia berupa barang, maka yang boleh dijual belikan, diperjualbelikan. Maka tidak boleh minjamkan apa? Tidak boleh minjamkan khamr, enggak boleh. Khamr tidak boleh. Kalau saya pinjam 1 botol dong, nanti saya ganti 1 botol lagi sama mereknya bulan depan, enggak boleh ya. Karena ini syaratnya harus sesuatu yang boleh dijual belikan. Kalau tidak boleh dijual belikan maka tidak boleh dipinjamkan. Tidak boleh diutangkan, maksudnya tidak boleh diutangkan. Kemudian harus jelas nominalnya. Kalau utang piutang harus jelas, tidak boleh seorang nih uang sudah dalam dalam amplop tersebut saya utangkan sama kamu. Enggak boleh, harus jelas berapa dalam amplop ini berapa. Harus jelas ya. Harus jelas. Atau saya pinjamkan kepada engkau 10% dari keuntungan, enggak jelas. Ya nanti aja kalau berapa harus jelas, nominalnya harus jelas. Jangan bilang 10% dari keuntungannya pun tidak tahu. Sama seperti jual beli harus jelas, maka utang piutang pun harus jelas nominalnya. Harus jelas nominalnya. Taib. Bagaimana dengan pengembalian? Pengembalian di sini ada kaidah ya. Kullu qardin jarra naf'an masyrutan fahuwa riba. Semua utang yang menimbulkan kemanfaatan yang dipersyaratkan maka itu adalah riba. Pengembalian ya. Sekarang timbul pertanyaan, kalau pengembalian ada 2 model ya. Pengembalian ada 2 model. Yang pertama sesuai dengan yang dipinjam. Itu nominalnya, maksudnya nominalnya. Yang kedua ditambah lebih daripada nominal. Lebih daripada nominal. Taib. Ini yang jadi masalah adalah kalau dibayar ternyata lebih daripada nominal. Dikhawatirkan ini adalah riba. Karena kita punya kaidah seluruh utang piutang yang mendatangkan manfaat yang dipersyaratkan maka itu adalah riba. Kenapa ini riba? Karena kita tahu utang piutang itu adalah muamalah sosial. Tidak boleh seorang mengambil manfaat ya. Di sini perkara besar bagi Allah Subhanahu wa taala ketika ini akad sosial ternyata dikomersilkan. Tidak boleh. Akad sosial dikomersilkan maka tidak boleh. Sehingga ketika seorang memberi hutang kemudian dia bayar dengan tambahan maka itulah riba jahiliyah bahkan. Riba jahiliyah dahulu seperti itu. Kalau seorang bayar kemudian ditunda tambah lagi nominalnya ya. Tambah lagi nominalnya. Baik. Bagaimana dengan hal ini? Mungkin ada perincian ya. Pertama, kalau tambahan tersebut dipersyaratkan di awal, dipersyaratkan di akad, maka jelas riba. Ini apa? Riba. Ya, seperti yang ada di bank-bank sekarang ya. Saya pinjam 1 miliar nanti kembali 1,2 misalnya, 1,3 terserah ya. Kondisi kedua, jika tidak dipersyaratkan. Jika tidak dipersyaratkan. Maka ini juga ada 2 model.
Dia tidak ngomong, pokoknya pinjam 100 juta. Tahu-tahu dia kembalikan 110. Boleh nggak kita menerima 10 tersebut? Kita pinjam dia 100, si A meminjamkan kepada si B 100 juta, kemudian si B membayarnya 110 juta. Ya. Boleh nggak kita terima tambahan tersebut? Kita nggak pernah mempersyaratkan. Ya. Tidak tahu-tahu dia tanda terima kasih, dia kasih misalnya. Bagaimana hukumnya? Jika ini kalau dipersyaratkan jelas riba, bagaimana jika tidak dipersyaratkan? Maka ada dua kondisi. Kondisi pertama, tambahan tersebut diberi setelah lunas. Setelah lunas. Dan ini terjadi, ada kawan yang minjamkan uang, misalnya saya lupa berapa nilainya, misalnya 200 juta, 300 juta. Terus temannya cicil. Ketika sudah pelunasan, besoknya atau berapa waktu kemudian dia bawa HP iPhone. Ini hadiah buat Mas. Mas sudah bantu saya banyak. Aduh, gimana nih, kita boleh terima nggak iPhone tersebut? Berharap sih tidak, ya. Alhamdulillah, tapi tidak ada akad. Dikasih iPhone, boleh ambil nggak? Ya, jangan iPhone, Android, biar yang lain nggak tersinggung. Bagaimana kalau dikasih Android ya, Samsung ya? Tapi dia kasihnya setelah pelunasan. Maka kalau begini, ini boleh, hukumnya boleh. Ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh ya. Tambahan hukumnya boleh. Di antara dalilnya bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis ya, khairukum ahsanukum qadaan, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam membayar hutang. Ketika ada seorang misalnya dikasih pinjam, dia minjam onta, ya, onta kemudian dengan umurnya, misalnya onta tersebut umur 2 tahun, ya. Kemudian dia bilang saya ganti. Ternyata ketika dia mau ganti, dia tidak menemukan onta kecuali umur 5 tahun, tentu mungkin lebih mahal. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ini nilainya lebih besar, tapi dia bayar pemberiannya ketika pelunasan, ya, ketika pelunasan. Ini kondisi pertama dan ini tidak jadi masalah. Yang penting tidak disyaratkan. Yang kedua, jika tambahan dibayar sebelum lunas. Tambahan dibayar sebelum lunas. Boleh atau tidak ya? Ya, tambahan dibayar sebelum lunas. Contoh misalnya, saya kasih pinjam uang kepada teman 100 juta. Waktu jatuh tempo bayar cicilan 10 juta per bulan. Mas, mana 10 juta kok belum bayar? Waduh, belum ada Mas. Akhirnya istrinya kirim kue. Ini kue riba supaya tidak ditagih. Akhirnya mau tagih enggak? Bulan depan lagi baru mau nagih, kirim kue lagi ya. Ini makan kue ini hukumnya gimana ya? Ini adalah tambahan ya, tambahan. Karena ini di luar dari 10 juta, di luar daripada 10 juta ya. Maka jika tambahan dibayar sebelum lunas, ada dua kondisi. Jika memang itu adalah kebiasaan mereka, itu adalah kebiasaan mereka sebagai kawan sebelum utang piutang, maka tidak mengapa. Artinya begini, meskipun tidak ngutang, biasa istrinya dia datang hari Jumat bawa kue itu biasa. Dulu juga saya nggak punya utang juga sering kebiasaan. Istri saya sering kasih dia. Ketika orang itu punya utang sama kita, terus istrinya datang bawa kue, kalau itu memang kebiasaan kita sebelum utang piutang, maka nggak ada masalah. Karena ini manfaat kue ini tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Maka ini tidak jadi masalah. Ini boleh, ya. Ini tidak mengapa, boleh. Tapi kalau itu bukan kebiasaan, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah riba. Kecuali dianggap bagian dari pembayaran. Misalnya, dia punya utang sampai 10 juta. Pas kita nagih, dia kirim kue. Kue ini kita nilai 300.000 kue ini. Lihat di Google, kue kayak gini 300.000. Udah berarti kita potong, udah terima aja. Tapi nanti ketika dia bayar 9.700.000 kita nggak terima lagi karena sudah dipotong dengan kue.
Kalau seperti tidak apa-apa. Kalau kita mau tidak apa-apa lah kue ini kita anggap nilainya 300.000. Ini berapa harganya? 300.000 Mas, ya sudah kita anggap itu ini utang-utang ya, ini saya masukkan dalam hutang saya, udah tidak apa-apa sini kuenya. Itu tidak jadi masalah ya. Tetapi kalau tetap bayar 10 juta sementara kue 5 kali, ini riba. Itu 5 riba, 5 kue 5 riba semuanya. Setiap kue 300.000, jadi kita ternyata mengambil untung 1.500.000 ya. Ini kira-kira berkaitan dengan hutang piutang. Ada yang bertanya? Kalau enggak kita kasih pertanyaan. Baiklah, ada pertanyaan Ustaz. Saya tanya dulu deh. Saya tanya Ustaz. Taib. Pertanyaan, coba perhatikan dulu gambarnya. Coba perhatikan gambarnya biar diingat-ingat, kasih lihat gambarnya. Ya, lihat ya. Sudah? Biar lihat, sambil lihat gambarnya biar aja. Kasih lihat gambarnya, yang ditampilkan gambarnya. Taib. Pertanyaan ya. Seorang anak kecil yatim ya, dia mendapat warisan dari ayahnya 1 miliar ya. Kemudian ayahnya mewasiatkan kepada pamannya untuk menjadi wali yatim tersebut ya. Maka karena 10 miliar itu banyak ya. Adil ini omnya ini ingin berbuat baik, maka dia menghutangkan orang-orang duit ya. Setelah dia yakin bahwasanya orang-orang ini mampu untuk membayar hutang ya. Kata dia ini pahalanya buat si anak yatim ya. Jadi saya ulangi, ini omnya, si anak kecil ini, anak yatim ini punya warisan 10 miliar. Ayahnya mewasiatkan omnya untuk mengurusi harta ponakannya, anak yatim tersebut. Kemudian karena kebutuhan si yatim ini cuma sedikit, sebulan paling 5 juta ya, atau 3 juta, uang masih banyak. Sementara banyak orang butuh pinjaman ya, dan dia pamannya baik, dia milih-milih siapa yang ini bagus. Ini nanti pahalanya buat anak ini. Boleh atau tidak, Indra? Pak Indra? Tidak boleh kan? Kenapa tidak boleh? Karena bukan uang omnya. Iya, bukan uang omnya ya. Kan kalau dia minta izin sama si kecil boleh enggak? Kalau diizinkan sama masih kecil boleh. Enggak boleh, si kecil enggak ngerti duit. Nanti om beli, boleh ya nanti om belikan permen. Oh iya om, enggak apa-apa, enggak boleh. Enggak boleh. Oke, Iya. Lain kalinya kalau dia udah besar, dewasa berarti jadi wakil ya. Betul. Paham ya? Ya. Taib Andre, perhatikan Andre. Ya. Si Z memberi hutang kepada si A memberi hutang kepada si B 100 juta. Dengan syarat dikembalikan 110 juta. Boleh atau tidak? Tidak boleh, Ustaz. Kenapa tidak boleh? Ada kelebihan tadi, Ustaz. Kelebihan yang dipersyaratkan. Jawabannya kelebihan yang dipersyaratkan ya. Wildan. Ya, Ustaz. Ya, si A pinjam uang dari bapaknya 10 juta. Si A pinjam uang dari bapaknya. Boleh enggak anak pinjam uang dari bapak? Boleh ya, tetapi hutang piutang ya. Si A pinjam uang dari bapaknya ya. Boleh, Ustaz. Ya. Ya. Kemudian setelah 2 bulan ya, bapaknya naik pangkat jabatan. Saya ulangi, si A pinjam uang 1 miliar dari bapaknya. Si A pinjam uang 1 miliar dari bapaknya. 2 bulan kemudian bapaknya naik pangkat, jabatannya naik. Maka si anak ini, si A, memberi hadiah kepada bapaknya ya, berupa oleh-oleh atau hadiah dengan harga 5 juta. Boleh tidak bapaknya terima? Si A baru nyicil 100 juta. Kalau udah lunas, boleh. Enggak, dia baru nyicil 100 juta. Si A baru nyicil pinjam uang bapaknya 1 miliar. Dia baru nyicil 100 juta. Ternyata 2 bulan kemudian bapaknya naik pangkat, naik jabatan. Kemudian si A belikan hadiah buat bapaknya dengan nilai 5 juta. Boleh atau tidak? Perlihatkan ke sini. Tidak boleh, Ustaz. Boleh. Kenapa tidak boleh? Hah? Atau boleh, tapi dijadikan ke pokok hutangnya. Jawabnya satu aja, jangan boleh tidak boleh. Boleh atau tidak boleh? Boleh tidak boleh? Hah, Wildan? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Nggak boleh, ya. Boleh kalau tadi apa? Boleh? Kalau apa? Kalau include ya, dipotong. Boleh. Kalau Ya. Kalau zahirnya boleh, namanya anak kasih hadiah kepada bapak kan sering Wildan. Iya atau tidak? Sebelum anak
Ya, biasanya harusnya boleh karena biasa anak memberikan hadiah kepada apa? Bapaknya. Ya, biasa. Kecuali si anaknya ini dulunya pelit ya, mungkin pelit nggak pernah kasih hadiah, tahu-tahu kasih hadiah misalnya. Tapi biasanya anak-anak kasih hadiah kepada orang tua itu biasa. Jadi ini tidak jadi masalah karena bukan karena utang piutang, tapi karena dia memang kasih sebagai apa? Sebagai bapak. Paham ya? Baik. Oke, udah. Paham. Baik. Pertanyaan berikutnya, si A menyimpan uang di bank ya 300 juta. 300 juta, menyimpan uang di bank 300 juta. Dan setiap tahun bank memberikan hadiah kepada si A, bukan 300 juta. Dia letakkan uang 3 miliar. Si A letakkan uang, simpan uang di bank 3 miliar. Setiap tahun bank ini memberikan hadiah berupa mobil baru kepada si A karena karena si A ini adalah orang terpandang dan yang lainnya ya, agar dia tidak pindah rekeningnya ke bank yang lain. Gimana hukumnya? Indra, kenapa Indra? Nggak boleh nak riba. Kenapa riba? Karena ada pertambahan nilai ya, dari uang yang pada dasarnya pada saat dia uangnya di bank, berarti kan bank meminjam sama dia. Berarti hutang. Si A ini taruh uang di bank berarti hutang kepada si A. Iya. Betul. Iya. Jadi kalau saya Firanda taruh uang di bank cuma 1 juta, berarti bank pinjam uang sama saya 1 juta. Betul. Masya Allah itu bank besar pinjam uang sama saya 1 juta. Benar. Pak Indra, itu bank triliuner ya. Terus saya punya uang 1 juta, saya taruh situ, dia pinjam uang sama saya 1 juta. Ya begitu kan? Benar apa ragu ini? Saya tanya baik-baik. Itu bank triliuner, dia punya dana triliun. Saya taruh uang 1 juta, berarti dia pinjam uang sama saya 1 juta. Masya Allah ya. Benar ya? Dia pinjam uang sampai 1 juta. Benar atau tidak Pak Indra? Benar kan? Benar, oke ya. Kenapa? Karena beda. Orang sekarang menamakan dengan wadi'ah. Wadi'ah itu menyimpan, beda. Kalau menyimpan itu kita punya safety box, kita taruh uang di situ, namanya bank nyimpan. Dia tidak olah uang itu sama sekali. Itu namanya kita menyimpan, nitip uang di situ. Ada safety box, kita boleh bayar safety box mungkin per bulan sekian. Itu namanya baru wadi'ah. Kita titip barang di situ. Tapi kalau kita taruh uang di situ, uangnya dipakai, itu namanya minjem. Itu namanya minjem. Atau kita bilang, saya taruh uang situ kok boleh pakai. Ya sama aja, itu namanya minjem. Statusnya dalam syariat, meskipun akadnya namanya nitip, tapi ketika sang penitip mengizinkan kepada yang dititipkan untuk menggunakan uang tersebut yang habis dipakai, itu namanya mengutangkan. Itu namanya mengutangkan. Ya. Taib. Berarti ini riba. Kenapa riba Pak Indra? Diberikan sebelum pelunasan ya, belum tarik tambah nilai dari utangnya itu. Ya. Mungkin banknya biasa kasih dia sebelum sebelum kenal juga sering kasih hadiah mobil, mungkin atau tidak? Enggak mungkin ya. Iya mungkin temannya direktur bank, enggak mungkin. Oke, ini riba karena diberi hadiah sebelum pelunasan. Sebelum pelunasan. Baik. Yang berikutnya, si A minjem uang dari si B 100 juta. Setelah setahun, si A pinjam uang dari si B 100 juta. Ini Andre. Si A pinjam uang dari si B 100 juta. Setelah setahun, si B membayar 100 juta, kemudian dia memberikan hadiah minyak wangi. Tanpa ada syarat sebelumnya. Boleh atau tidak? Boleh Ustaz. Boleh ya? Masya Allah. Yang minyak wanginya apakah hadir Ustaz? Pelicin minyak wanginya. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini aja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.